Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Siti Sofiatul Nikmah, NIM 2018-53145, dari program studi Sistem Informasi Universitas Muria Kudus. Pada kesempatan ini, saya akan melanjutkan pemaparan mengenai materi COVID. Materi ini merupakan materi lanjutan dari audit sistem informasi yang telah saya paparkan pada video sebelumnya. Di sini merupakan materi tentang COVID. COVID singkatan dari Control Objective for Information Related Technology. COVID ini merupakan sebuah framework atau rencana kerja yang digunakan oleh auditor untuk mengaudit suatu sistem informasi perusahaan. Juga untuk mengaudit perusahaan secara general. Langsung saja pada pokok pembahasannya. Nah, jadi ini mengenai COVID. Seperti apa sih COVID itu? Jadi, COVID dirancang sebagai alat perusahaan IT yang membantu dalam pemahaman dan memanage resiko, manfaat serta evaluasi yang berhubungan dengan IT. COVID merupakan kerangka panduan tata kelola TI atau sebagai toolset pendukung yang bisa digunakan untuk menjembatani GAP. Jadi, COVID merupakan toolset pendukung yang digunakan untuk menjembatani GAP antara kebutuhan dan bagaimana teknis pelaksanaan pemenuhan kebutuhan tersebut dalam suatu organisasi. Di sini COVID juga memungkinkan pengembangan kebijakan yang jelas dan sangat baik untuk IT kontrol seluruh organisasi, serta membantu meningkatkan kualitas dan nilai, serta menyederhanakan pelaksanaan alur proses sebuah organisasi dari sisi penerapan IT. Ini juga membantu meningkatkan kualitas dan nilai pada pelaksanaan alur proses sebuah organisasi. Di sini COVID juga berorientasi proses, yaitu secara praktis, COVID dijadikan suatu standar panduan untuk membantu mengelola suatu organisasi mencapai tujuan dengan memanfaatkan teknologi informasi. Di sini COVID juga memberikan panduan. COVID memberikan panduan kerangka kerja yang bisa mengendalikan semua kegiatan organisasi secara detail dan jelas sehingga dapat membantu memudahkan pengambilan keputusan di level top dalam organisasi. Jadi COVID di sini itu bukan sebuah software, tapi lebih ke standar panduan, yaitu catatan untuk mempersiapkan kertas kerja. Lalu siapa pengguna COVID? COVID itu digunakan secara umum oleh orang yang memiliki tanggung jawab utama dalam alur proses organisasi, yang organisasinya sangat bergantung pada kualitas, kehandalan, dan penguasaan teknologi informasi. Sejarah COVID. Pertama kali, COVID itu dikeluarkan pada tahun 1996. Dikeluarkan dan disusun oleh IT Governance Institute yang merupakan bagian dari ISACA atau Information System Audit and Control Association. Versi terbaru COVID saat ini sudah ada versi kelima. COVID 5 ini diterbitkan pada tahun 2011. COVID di sini juga memiliki sebuah visi dan misi. Visi dari COVID yaitu sebagai model untuk penguasaan IT. Lalu misinya melakukan penelitian, pengembangan, publikasi, dan promosi terhadap kontrol objektif dari teknologi informasi yang secara umum diterima di lingkungan informasional untuk pemakaian sehari-hari oleh manajer dan auditor. COVID Framework. Kerangka kerja COVID. Bagaimana sih hubungan mereka? Maksudnya bagaimana hubungan
kerangka kerja COVID tersebut. Di sini yang pertama ada IT resource. IT resource meliputi data, information system, teknologi, fasilitas, human resource. Lalu ada IT process atau proses IT, meliputi plan dan organisasi atau perencanaan dan organisasi. Lalu ada pengadaan dan implementasi, ada pengantaran dan dukungan, ada pengawasan dan evaluasi. Lalu pada proses yang terakhir itu ada business requirement. Itu meliputi efektivitas, bersifat efisiensi, bersifat rahasia, integritas, ketersediaan, pemenuhan atau compliance. Lalu information reliability atau kehandalan informasi. Nah, lalu apa sih business requirement itu? Di sini itu mengenai apa yang stakeholder harapkan dari IT. Lalu pada IT proses itu mengenai bagaimana IT diorganisir untuk bereaksi terhadap suatu kebutuhan. Lalu IT resource itu mengenai ketersediaan sumber daya IT. COVID di sini memiliki 4 domain. Yang pertama ada planning dan organization, ada acquisition dan implementation, ada delivery dan support, dan yang terakhir itu monitor dan evaluasi. Nah, berikut penjelasan dari keempat domain dari COVID. Yang pertama dari plan dan organis, ada perencanaan dan pengorganisasian. Domain tersebut, topik yang dibahas itu mengenai strategi dan taktik, lalu merencanakan visi dan organisasi infrastruktur. Biasanya pertanyaan yang sering diajukan itu mengenai apakah IT dan strategi bisnis sudah ditetapkan? Lalu apakah perusahaan sudah menggunakan secara maksimum sumber dayanya? Atau apakah semua orang di dalam organisasi sudah memahami sasaran IT? Jadi itu mengenai strategi perencanaan dan organisasi, topik yang dibahas dari plan. Lalu acquire dan implement atau pengadaan dan implementasi, topik yang dibahas mengenai IT solution atau perubahan dan pemeliharaan. Biasanya pertanyaan-pertanyaan yang diajukan itu mengenai apakah proyek baru dapat memberikan solusi terhadap kebutuhan bisnis, lalu apakah proyek baru dapat selesai tepat waktu, apakah sistem kerja yang baru bisa diharapkan, lalu apakah sistem kerja yang baru bisa diterapkan dengan baik. Jadi pada topik pengadaan itu mengenai tentang solusi IT atau perubahan dan pemeliharaannya itu seperti apa dan bagaimana. Lalu kerja atau solusi dari proyek tersebut apakah bisa berjalan dengan waktu atau tidak. Selanjutnya pada domain deliver and support atau layanan dan dukungan. Itu topik atau pembahasannya meliputi layanan pengantaran dan dukungan. Yang kedua itu ada dukungan proses penyusunan. Yang ketiga pengolahan sistem aplikasi. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang sering diajukan itu mengenai apakah layanan IT yang diberikan sesuai dengan prioritas bisnis? Apakah bisnis IT dapat dioptimalkan? Lalu biasanya apakah pekerja mampu menggunakan sistem IT lebih produktif dan aman ataukah tidak? Yang terakhir pada domain monitor dan evaluasi atau kontrol dan evaluasi. Biasanya yang dibahas mengenai penilaian overtime, jaminan pengiriman, lalu sistem pengendalian manajemen kesalahan, dan pengukuran pekerjaan. Ada beberapa hal pertanyaan yang terkait mengenai domain kontrol evaluasi, yaitu dapatkah IT mendeteksi suatu permasalahan sebelum semuanya terlambat? Atau apakah jaminan kemandirian yang diperlukan dapat memastikan bidang-bidang kritis bisa beroperasi sesuai dengan yang diharapkan. Jadi seperti itu dari keempat domain-domain yang dimiliki oleh COVID. Lalu kerangka kerja COVID. COVID juga memiliki beberapa kerangka kerja. Yang pertama yaitu mengamankan aset sistem informasi. Yang kedua efektivitas sistem. Yang ketiga, efisiensi sistem. Yang keempat, memberikan dan mengelola ketersediaan layanan sistem informasi. Jadi ini juga harus
dikelola ketersediaannya. Yang kelima, menjaga kerahasiaan. Menjaga kerahasiaan dari aset-aset atau dokumen COVID. Yang keenam, meningkatkan kehandalan. Yang ketujuh, menjaga integritas data. Yang kedelapan, menaati seluruh peraturan dan aturan yang ada dan berlaku saat ini, baik itu di internal dan eksternal organisasi atau entitas. Next. Nah, berikut penjelasan dari kerangka kerja COVID. Yang pertama, penjelasan mengenai mengamankan aset sistem informasi. Itu seperti perangkat keras, perangkat lunak, sumber daya manusia, file atau data, dan fasilitas teknologi lainnya. Itu memang harus benar-benar dijaga dengan sistem pengendalian internal yang baik agar tidak terjadi misefisiensi, misefektivitas, dan penyalahgunaan aset entitas. Dengan demikian, sistem pengamanan aset sistem informasi merupakan suatu hal yang sangat penting yang harus dipenuhi oleh entitas. Yang kedua, efektivitas sistem informasi itu memiliki peranan yang sangat penting dalam proses pengambilan keputusan usaha atau bisnis. Mengapa? Karena suatu sistem informasi dapat dikatakan efektif bila sistem informasi memberikan manfaat dan ketepatgunaan teknologi informasi dalam operasi dan administrasi. Yang ketiga, efisiensi sistem. Ini menjadi sangat penting ketika sumber daya kapasitas yang dimiliki oleh entitas terbatas. Jika dilihat dari cara kerja dari sistem aplikasi komputer menurun, maka pihak manajemen dalam hal ini mewakili entitas harus mengevaluasi apakah efisiensi sistem masih memadai atau harus menambah sumber daya. Karena suatu sistem dapat dikatakan efisien jika sistem informasi dapat memenuhi kebutuhan user dengan sumber daya informasi yang minimal. Selanjutnya, kerangka kerja COVID yang keempat, yaitu memberikan dan mengelola ketersediaan layanan sistem informasi. Pada kerangka yang keempat ini meliputi hubungan dengan ketersediaan dukungan atau layanan teknologi informasi. Lalu, teknologi informasi hendaknya dapat mendukung secara berkelanjutan terhadap proses usaha atau bisnis entitas. Dan juga makin sering terjadi gangguan atau sistem downtime, maka berarti tingkat ketersediaan sistem rendah. Yang kelima, menjaga kerahasiaan. Jadi, fokus kerahasiaan di sini adalah perlindungan terhadap informasi dan supaya terlindung dari akses dari pihak-pihak yang tidak berwenang dan bertanggung jawab. Kerangka yang keenam, meningkatkan kehandalan. Pada kerangka ini berhubungan dengan kesesuaian dan keakuratan bagi manajemen dalam mengelola organisasi, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Kerangka yang ketujuh, menjaga integritas data, ini memang harus benar-benar dijaga. Salah satunya yaitu konsep dasar sistem informasi. Data ini memiliki atribut seperti kelengkapan, kebenaran, dan keakuratan. Jika integritas data tidak terpelihara, maka suatu entitas tidak akan lagi memiliki informasi atau laporan yang benar. Bahkan, entitas dapat menderita kerugian karena pengawasan yang tidak tepat atau keputusan-keputusan yang salah. Next. Faktor utama yang membuat data berharga bagi entitas dan pentingnya untuk menjaga integritas yaitu sebagai berikut. Meliputi makna penting data atau informasi bagi pengambilan keputusan. Mengapa? Karena peningkatan kualitas data sehingga dapat memberikan informasi bagi para pengambil keputusan. Yang kedua, nilai data bagi pesaing entitas. Jika data tersebut berguna bagi pesaing, maka kehilangan data akan memberikan dampak buruk bagi entitas. Di sini pesaing dapat menggunakan data tersebut untuk mengalahkan entitas saingannya, sehingga mengakibatkan entitas menjadi kehilangan pasar, berkurangnya keuntungan, dan sebagainya. Next, menaati seluruh peraturan dan aturan yang ada dan berlaku. Jadi, kita juga harus benar-benar menaati peraturan dan aturan yang ada, baik itu di internal maupun eksternal organisasi atau entitas. Mengapa seperti itu? Karena
Ketaatan terhadap peraturan yang berlaku, baik itu di dalam dan luar entitas, memberikan dampak yang sangat positif dan memiliki nilai tambah guna memberikan keyakinan yang cukup bagi para pihak yang berkepentingan entitas, khususnya para regulator, bahwa entitas menerapkan prinsip kehati-hatian dengan tidak meniadakan prinsip biaya manfaat dalam melakukan kegiatan usaha atau bisnis entitas, khususnya kegiatan teknologi informasi ini. Nah, oke, sudah selesai. Nah, baik, sekian. Terima kasih dari penjelasan atau pemaparan dari saya mengenai materi COVID. Semoga dapat bermanfaat bagi para penonton. Semoga dapat bermanfaat dan semoga dapat memberikan tambahan wawasan kepada kalian semua, kepada kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kurangnya saya dalam menyampaikan materi ini. Mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.